Nanam kangkung di Jerman bisa nggak ya? Bisa dong, aku udah buktiin dan udah berhasil manen kangkung sampai 2 kali dalam setahun di musim panas atau musim summer. Aku mau nunjukin ke kalian gimana sistem nanam kangkung aku di Jerman, dan aku tunjukin nih hasil panen tahun lalu. Ikutin terus ya, tapi jangan lupa subscribe dulu biar aku tambah semangat. Nah, ini dia yang namanya hochbeet. Jadi hochbeet ini tempat kita bisa bercocok tanam, tapi posisinya dia itu tinggi. Jadi ini kayak box yang nanti bisa tempat bercocok tanam, dan kita nggak perlu nunduk yang jadinya bikin sakit pinggang atau bikin sakit pinggul. Dan hochbeet ini biasanya memang selalu tinggi, disesuaikan dengan ya normalnya tinggi badannya orang. Jadi cara ngerjainnya juga enak gitu. Ini hochbeet kita udah umurnya dari tahun 2019, 20, 21, 22, berarti ini udah mau jalan yang keempat. Pas kita beli hochbeet ini dia warnanya nggak kayak begini, cuman setelah jalan tahun keempat atau 3,5 tahun dia namanya juga bahan kayu ya, jadi warnanya itu berubah dan nggak secantik yang dulu lagi. Makanya ini dia habis dicat, kalian lihat nih, habis dicat nih, habis dicat, jadi habis dirapi-rapihin lagi ini. Terus tanahnya ini juga habis diisi, karena biasanya dengan sejalannya waktu tanahnya itu juga dia nyongsot atau turun gitu. Jadi ini tahun keempat kita ngisi lagi, tapi semestinya nggak mesti sih tiap tahun diisi. Kalau nggak salah kita setiap 2 tahun nambahin tanahnya, dan tanah yang kita tambahin itu dia tanah kompos yang punya kita sendiri, nanti aku tunjukin. Jadi ya kayak gini nih sistemnya. Ini udah diberes-beresin tadi nih kayak gini. Dan ini nih yang mau aku tunjukin ke kalian, ini ada yang namanya petersilia. Petersilia apa ya bahasa Indonesianya, ntar aku lihat. Petersilia ini masih dari tahun yang lalu. Ini Zwiebellau, oder? Was ist das? Schnittlauch. Schnittlauch. Kayak daun bawang kalau bahasa Indonesianya. Das ist Zwiebellau. Ini kayak daun bawang juga, cuman dia daun bawangnya yang gede. Terus ini was ist das? Weiß ich nicht. Lupa, ntar aku cari di internet. Jadi ini Kräuter atau Kräuter ini masih dari yang tahun yang lalu, dan dia bertahan melewati masa winter. Nah kayak gini nih, aku tinggal ngerapi-rapihin aja karena udah dirapihin sih tadi gini. Jadi ntar juga pas ngebuang, pas nyabutin rumputnya dia kita enak, karena kita nggak harus bungkuk-bungkuk gitu. Tuh. Ini hochbeet aku. Ist das hier fertig? Was? Kann ich jetzt nur einpflanzen? Einpflanzen, aber ich mal hier noch. Das heißt, das kann sein, dass die ein bisschen Farbe abkriegen, die Sachen. Soll ich mal einpflanzen, die Dinge, die wir gekauft haben? Nee, das machst du bitte später, wenn ich hier mit dem Malen fertig bin. Okay. Ne? Ya. Jadi ini tadi baru dirapihin, cuman masih harus masang yang ini. Nih, karena ini bagian atasnya habis dicat juga, mau dipasang. Das ist ja neu gestrichen worden. Genau. Und yang ini juga nanti kalau udah dipasang aku tinggal nanemin itunya. Tanaman yang aku beli tadi pagi di pasar tradisional Jerman. Ikutin terus ya.
Nah ini jadi kita rapi-rapihin dulu, tinggal dikit sih yang harus dirapi-rapihin supaya dia cakep. Dan pastinya dicat kayak begini bikin kayunya itu lebih lama awet. Jadi kalau kata si suamiku, ini harapan hidupnya atau harapan bertahannya si hochbeet ini bisa 3-4 tahun. Jadi lumayan lah kalau dirapi-rapihin kayak begini kan dia secara keseluruhan 8 tahun ya, it's okay. Von innen ist das. Oke, selesai. Sip. Mantap. Ini hochbeetnya sekarang udah kering nih. Jadi aku udah bebas mau bergerak kemana-mana. Dan sekarang aku mau nanam bibit kangkungnya. Ini dia bibitnya. Aku pesen atau bawa dari Indonesia. Dan sekarang aku mau tanamin nih di dalam hochbeet. Dan nanti kita lihat deh hasilnya. Nah ini ada lagi yang namanya box atau kayak ember-ember gede gitu. Dan biasanya di sini juga aku tanemin kangkung lagi. Jadi kadang aku butuh tempat banyak atau space banyak di hochbeet itu, tapi nggak cukup. Dan untuk bisa nambah hasil panen yang lumayan banyak, aku biasanya nanam lagi di sini kangkung. Cuman kali ini aku nggak mau nanam kangkung di sini. Aku tadi udah ekstra beli tanaman yang udah dibibitkan, jadi dia udah tumbuh, kita tinggal mindahin aja. Dan akan aku tanamin di sini. Ini ada yang namanya gurke. Gurke itu timun yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede ya. Terus ini ada yang namanya paprika yang kecil-kecil. Ini tomat juga, kayak cherry tomat gitu. Dan aku lagi mikir-mikir mau ditanam semua atau enggak di sini, karena kayaknya agak kebanyakan atau kepenuhan di sini. Tapi ini aku mau ngeberesin tanahnya dulu, oke? Wie findest du? Ja, schön. Oke teman-teman, seperti yang udah kalian lihat, akhirnya aku nanam pohon timun dan tomat dan paprika di dalam ember atau tempat ini. Dan enaknya kalau pakai tempat ini, nanti kalau tanaman ini udah gede, dia itu merambat kemana-mana gitu. Jadi dia ada ekstra tempat dan teratur gitu deh. Dan enaknya lagi karena ini tempatnya bisa digeser kemana-mana, karena ini tanaman kan butuh matahari. Jadi kalau misalkan siang atau sore bisa aku pindahin ke tempat-tempat yang deket-deket di sini. Oke, itu dia cerita aku nanam kangkung dan nanam tanaman-tanaman lain di sini. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pengen tahu hasil dari tanaman nanam aku kali ini kayak gimana, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan ikutin terus video aku, subscribe, like, dan share channel aku. Dan sampai ketemu ke video yang berikutnya. Bye bye.